Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi seluruhnya, seluruh ST Analyst Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi pagi hari ini kita mengadakan Zoom dengan tema kita ingin menggali-gali nih, leader-leader ini sebenarnya bagaimana sih? Apakah mereka dulunya mempunyai pengalaman seperti kita enggak? Nah, pagi hari ini di depan kita ada di Zoom sudah hadir pasangan New Ruby Director dari Australia, Bapak Hendra Senjaya dan Ibu Melda Iskandar. Nah, pagi halo semuanya, Pak Hendra, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman kita dulu semuanya, STI Analyst di seluruh Nusantara. Ada ini Ibu Jessica, saya kurang tahu siapa, mungkin baru ya. Ibu Jessica, selamat pagi. Ada Mas Angga dari Jakarta. Ada Dip dan Adoni dari Jakarta, selamat pagi. Ada Irzan, saya kurang tahu dari mana, tapi selamat pagi. Morning. Morning. Ada Fiskal dari Jakarta, Mbak Mia dari Jakarta, ada Ibu Wiharti dari Depok, ada Nathan dari Jakarta, sudah sampai juga dari Jakarta ya. Ada Pak Noel di Jakarta, Pak Sambari dari Cibubur, ada Ibu Santi dari Semarang, Ibu Siti Rahma dari Jakarta, Ibu Susilowati dari Semarang, ada Teh Windy dari Jakarta, William dan Ci Yeni. Tolong diingatkan untuk timnya yang belum berpartisipasi pagi hari ini. Ayo kita bangun pagi mendapatkan semangat dari New Ruby Director ya. Baik, nah kita mulai saja ya. Pak Hendra dan Ibu Imelda, selamat. Kemarin barusan naik New Ruby Director. Pak Hendra dan Ibu Imelda ini adalah salah satu international leaders dari Australia yang sama seperti saya dan William, Nathan, Deep dan Simar. Mereka datang ke Indonesia dan mereka sudah memulai bisnisnya di Australia, tetapi mereka datang dan memperluas bisnisnya di Australia. Nah, pagi hari ini kita mau bertanya-tanya nih Pak Hendra dan Ibu Imelda, perjalanannya bagaimana sih? Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana sebelum Yusana? Bagaimana sebelum Yusana, pada saat masuk Yusana, dan sampai hari ini, Pak Hendra dan Ibu Imelda mendapatkan baru naik menjadi New Ruby Director ya, which is pencapaian yang luar biasa. Terima kasih. By the way, teman-teman, New Ruby apa sih sebenarnya New Ruby Director itu? Jadi Ruby Director itu adalah orang-orang atau associates yang mendapatkan income minimal 2.000 US dollar atau sekitar 13.800 kali 2 berarti sekitar berapa tuh ya? 27 juta ya. Sekitar 27 juta per minggunya dan ini diulang selama 4 minggu berturut-turut. Jadi ada 4 minggu, 1 bulan, dan ada 27 juta per minggunya. Jadi 20 juta kali 4, bayangkan. Nah, itu hanya dari bonus nomor 2 saja, yaitu bonus mingguan. Bagaimana dengan yang ketiga, dan yang kelima, dan yang pertama, dan mungkin nanti yang keenam? Nah, kita dengarkan dulu nih dari Pak Hendra dan Ibu Imelda ya. Silahkan Pak Hendra dan Ibu Imelda. Oke, selamat Pagi. untuk semua keluarga STI dimanapun berada. Kami mengucap syukur, terima kasih diberi kesempatan untuk bisa join di Zoom keluarga STI setiap hari setiap pagi. Dan kami mau menceritakan sedikit bahwa kami background-nya dari Sydney, yang kami sudah 17 tahun di sana. Dan kebetulan kami ini sebelumnya latar belakang kami, kalau saya yaitu bisnis, di mana kami mempunyai transport logistik di tahun 2010, kami sudah membangun selama 5 tahun sampai 2015. Dan kisahnya nggak gampang untuk bagi Bapak Ibu yang hadir di Zoom pagi hari ini, karena membangun suatu bisnis itu nggak mudah, tapi
saya sudah membangun 5 tahun di Sydney dengan hasil yang sangat memuaskan bisnis kami, yaitu transport. Tapi pada waktu 2015 istri bilang bisa mau buka di Indonesia, itu suatu challenge yang agak gampang. Dan mungkin kalau Bapak dan Ibu ada di pihak seperti saya, mungkin lebih memilih tetap meneruskan bisnis daripada untuk melakukan bisnis lagi dari nol, yaitu dari mulai lagi. Tapi pada saat itu saya orangnya yang paling skeptik, Bapak Ibu. Istri saya yang udah konsumsi Usana dan beliau konsumsi dari 2014. Saya paling skeptik dan saya tidak percaya namanya suplementasi. Tapi 2013 ya, artinya. Jadi 2013 istri dan anak sudah mengkonsumsi Usana. Tapi saya tidak pernah percaya. Saya datang ke training atau ke seperti ini yang pagi hari ini kita lakukan. Saya nggak pernah percaya dan saya paling reject untuk masalah suplementasi. Tapi suatu hari kebetulan di tahun 2014, mungkin kalau orang Indonesia bilang kualat, saya pernah kena saraf kejepit dan saya nggak bisa bangun. Dan itu saya baru ingat setiap malam istri saya bilang ada suplemen buat tulang, ada suplemen buat jantung, dan tapi pada waktu saya kena saraf kejepit, selalu udah malam istri udah tidur, saya ngumpet-ngumpet minum suplemen di kulkas, saya ambil, saya minum. Dan setelah saya minum seminggu, 2 minggu masih ada sakit, tapi mulai rasa mendingan. Dan akhirnya suatu hari saya antarin istri lagi ke rumah mentor kami mengadakan presentasi. Dan kebetulan ada satu orang yang saya kenal, yaitu orang yang sangat saya kenal kredibilitasnya, melakukan testimoni, di mana dia melakukan testimoni bahwa dia pada kerja di suatu pabrik, temennya terjepit mesin press mukanya. Pada waktu terjepit, matanya mau keluar, kemudian dia dengar ada suatu teriakan minta tolong, dia lewat, kemudian dia angkat mesin pressnya, kemudian dia bilang tulang belakangnya retak. Nah, di situ dia bilang dia juga mengalami kemudian dari produk di sana. Nah, setelah itu, setelah saya mendengar, baru saya mulai, setelah dia turun, saya bilang, lu benar kan, nggak bohong? Kemudian benar dong, nggak bohong. Gitu. Nah, kemudian dari situ saya semakin yakin mengkonsumsi Usana. Dan singkat ceritanya, setelah 2-3 bulan, 4 bulan, kemudian saya benar-benar mengalami pemulihan dan sampai sekarang pada hari ini saraf kejepit saya benar-benar udah nggak timbul lagi dan sudah mulai membaik. Dan ujung-ujungnya di 2015 akhir, Imelda bilang bahwa Usana mau buka di Indonesia. Saya bilang lalu, dia bilang mau pulang ke Indonesia. Waduh, itu menurut saya hal yang tidak mudah. Pada waktu saya sudah membangun bisnis, sudah berkeringat darah, kemudian mau membangun bisnis lagi dari awal, dari nol. Tapi saya ini orang yang nggak gampang, orang yang selalu melakukan research. Saya research itu apa itu Usana, sampai perusahaannya saya research, sampai sahamnya saya research. Dan memang terbukti bahwa Usana dari tahun 1998 pada waktu kejatuhan Twin Tower, saham Usana tetap meroket, tetap naik, dan dibuktikan selama 24 tahun bahwa perusahaan Usana itu sahamnya boleh dibilang 3 kali mengalami renew. Dalam arti kata Usana ini perusahaannya pasti ada sesuatu yang membuat perusahaan ini strong. Kemudian saya membuat sebuah buku, tapi saya research. Dan kebetulan karena saya demen research, jadi setiap ingredient Usana itu saya bikin bukunya. Jadi saya punya kitab buku produk Usana dan kami pakai di tim kami. Dan itu secara perincian bahwa saya bilang produk Usana itu memang bagus. Dan kemudian pada waktu istri bilang mau pulang, saya cuma berpikir seperti ini, bahwa suatu hari bisnis itu akan berputar seperti bola, Bapak Ibu. Karena menurut saya kalau delivery itu suatu hari, kalau bank itu, kalau sekarang kita masih pakai cek ya, kita kalau cek, kita taruh di depo,
Tapi suatu hari saya pikir semua akan menjadi online. Nah, kemudian waktu saya lihat udah perusahaannya bagus, produknya bagus, kenapa enggak gitu? Kita menjalankan bisnis di sana. Mungkin kita mau dengar lagi dari Imelda kira-kira gimana seperti itu. Silakan. Ya, Bapak dan Ibu, biasanya kan Pak Hendra jadi speaker gitu ya. Jadi banyak orang yang tahu kalau keinginan saya pribadi, kenapa gitu loh, saya bisa kekeh gitu loh untuk bergabung menjalankan bisnis Susana. Jadi sebelum dari kami membangun bisnis itu, Pak Hendra bekerja sebagai employee gitu ya. Nah, sebagai employee dan saya juga sebagai employee. Dan ketika kami punya anak, itu waktu kami benar-benar habis gitu. Jadi terutama dengan 2 anak di Australia itu nggak mudah Bapak dan Ibu, karena kita harus menitipkan anak ke childcare. Nah, kondisi itu benar-benar bikin saya tuh, maksudnya karena saya juga memimpin satu departemen, satu bank perusahaan besar. Di saat itu saya baru berpikir bahwa ternyata karir apa yang saya bangun itu ternyata tidak berlangsung lama. Ketika saya punya anak, saya harus memilih gitu antara anak dengan karir saya gitu, dan saya pasti memilih anak gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kami berdua pernah menjadi employee, kami berdua juga pernah menjadi traditional business owner gitu. Jadi kami tahu sekali bahwa 2 hal tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah waktu, time freedom dengan anak, dan kemudian juga dengan financial seperti itu. Nah, akhirnya ketika saya kenal Susana, saya kenal dari teman saya yang Chinese, Bapak dan Ibu. Jadi beliau ini, saya memang punya masalah dengan asma yang sangat-sangat akut. Karena teman saya selalu lihat, jadi ketika saya punya anak 2 itu, capeknya luar biasa. Sering sekali ketika saya ngantar anak saya sekolah itu saya asma. Nah, teman saya yang Chinese lihat saya kalau saya tuh ngap gitu loh. Nah, dia nawarin, Mel, mau nggak suplemen, dia bilang gitu. Saya tanpa banyak bertanya Bapak dan Ibu. Jadi Bu Regina, jadi saya nggak tanya, oh iya ini perusahaannya apa, ini buat dari apa, enggak deh gitu loh. Apapun saya lakukan untuk saya membuat asma saya berkurang gitu loh. Akhirnya saya minum, jadi saya nggak tanya kalau ini networking, whatever, apapun, saya beli dengan harga retail. Setelah saya merasakan enak manfaatnya, saya bilang, wah anak saya juga punya keluhan eczema. Eczema itu saya kasih juga, jadi vitamin anak-anak, vitamin itu saya kasih untuk anak saya gitu. Saya lihat perkembangannya kok luar biasa ya, bagus gitu loh. Dan saya juga jarang sekali udah pakai obat, cover, apapun, nggak ngap gitu. Tidurnya tuh enak gitu, saya bilang. Nah, saya beli secara detail tuh, terus saya cuma titip, saya pikir beli di chemist gitu. Akhirnya sampai suatu saat saya diundang presentasi di rumah upline saya. Jadi upline saya itu orang yang memang demen sekali masak, demen sekali bikin kue, dan dia undang mami-mami satu geng lah istilahnya di rumah dia gitu. Jadi datang ternyata ada presentasi loh, jadi kita dikasih makan gitu ya. Terus saya juga memang kami memang ada grup gitu, kasih makan, terus ada presentasi gitu. Nah, saya bilang, wah ini produknya saya udah minum, saya bilang itu. Dan dijelaskan di sana bahwa ini produk saintis, bahannya natural dan sebagainya. Wah, saya langsung join 3 DC on the spot gitu. Saya nggak berpikir untuk jalanin bisnis atau apapun gitu saat itu, tapi karena saya pikir saya konsumsi produk ini dan produk ini luar biasa membantu saya gitu kan. Nah, akhirnya saya join on the spot BBC, kemudian baru saya melihat setelah berjalannya waktu bahwa Indonesia akan buka seperti itu. Nah, saya melihat bahwa ya seperti tadi yang saya sebutkan bahwa kami pernah jadi employee, kami pernah menjadi relational business owner, dan ternyata tidak menyelesaikan masalah karena boleh dibilang Pak Hendra itu nggak punya waktu untuk anak-anak. Jadi saya sudah give up job saya sebagai full time employee di suatu bank gitu. Ternyata masih nggak cukup loh Bapak Ibu gitu loh. Jadi Pak Hendra masih harus bekerja kan, harus menghidupi anak-anak. Tapi masalahnya nggak punya waktu untuk anak-anak. Jadi beliau ini kalau sampai rumah jam 7 malam, dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Jadi ketemu anak-anak cuma 1 jam ya. 1 jam, anak-anak tidur jam 8 gitu. Dan itu setiap hari sampai hari Sabtu gitu. Dan minggu pun udah kecapean gitu istilahnya.
Nah, akhirnya situlah kami berpikir bahwa saya terutama untuk membangun bisnis nih, dan saya ngerti banget bahwa kita harus mulai dari nol gitu, Bapak dan Ibu, dan kita harus benar-benar totalitas lah istilahnya, kita bakar berjembatan untuk balik mundur ke belakang dengan menjual bisnis kami, dengan menjual rumah kami di Australia, dengan menjual aset kami di sana, dan benar-benar total untuk pulang ke Indonesia dan fokus membangun bisnis di sana. Nah, jadi itulah mungkin yang membuat kami trigger kami untuk kami bisa, maksudnya benar-benar maksudnya memang udahlah fokus gitu sekalian untuk membangun bisnis ini gitu, karena memang harus diperlukan konsistensi, fokus dan sebagainya untuk memang bisnis ini berhasil. Ya, kira-kira seperti itu, Bu Regina. Nah, awalnya gimana nih, Ci? Waktu saya pengen balik lagi nih kan kemarin datangnya 2015 ya, Ci ya, kalau nggak salah. Betul ya. Jadi kita semua sama-sama waktu itu, saya juga ada orang Indonesia ternyata di sini dari beberapa negara ya, senang juga ya, jadi nggak sendirian. Nah, kalau kita balik lagi nih, Ci, sama Pak Hendra, 5 tahun yang lalu ketika kita datang ya, bagaimana perasaannya Pak Hendra? Apakah Pak Hendra dan Ci Imelda punya kenalan di sini? Apakah ini network marketing pertama? Dan bagaimana sih perasaannya saat memulai? Bagaimana perasaan dan pikiran ya saat memulai? Mungkin buat saya yang paling susah ya, karena waktu datang di tahun 2015, sebenarnya saya udah didorong-dorong buat presentasi gitu. Dan dengan alasan yang sangat banyak, saya selalu bilang entarlah badan panas, entarlah lagi biasanya saya yang presentasi, enak badan. Jadi sampai 2015 itu saya suka ngadain mereka suka ngadain presentasi, saya udah dijadwalin, saya yang paling suka off karena saya dengan banyak alasan, sebenarnya saya malas banget gitu untuk presentasi. Tapi kebetulan di tahun 2015 November Yusana buka, saya masih belum bisa presentasi Bapak Ibu. Jadi presentasi saya yang pertama itu di tahun 2016, kami mendapat seorang pengusaha yang sangat luar biasa. Dia bekerja sama dengan Jokowi. Nah, di situ suatu hari saya dipanggil presentasi di tempat dia, Bapak Ibu. Jadi ada 50 orang yang hadir, dan suatu hari itu presentasi saya yang pertama. Dan lucunya itu, presentasi saya itu pada waktu saya naik ke atas, saya baru presentasi 15 menit, itu di-stop sama pengusaha tersebut. Dia bilang ini, stop. Kamu turun. Dan itu menurut saya suatu tamparan yang luar biasa buat saya, karena saya nggak berpikir sampai seperti itu. Akhirnya pengusaha itu bilang gini, kalau kamu presentasi model seperti itu tidak akan orang pernah mau interesting. Jadi dia ceramah saya di depan, di atas gitu. Tapi luar biasanya pas hari itu, di perusahaan itu akhirnya 15 orang sign up di perusahaan itu. Nah, itu satu tamparan yang buat saya luar biasa, karena saya terlalu mencepelekan untuk masalah presentasi, tapi akhirnya dia bilang gini, mulai besok setiap jam 6 pagi saya akan telepon Pak Hendra. Jadi itu trigger saya, kenapa saya cepat sekali belajar di Yusana, karena setiap jam 6 pagi dia akan telepon saya. Jadi itu trigger saya, sehingga saya belajar, kalau orang bilang, mahasiswa bilang SKS, sistem kebut semalam. Jadi saya pelajarin semua. Nggak mau mesti bisa soalnya ya. Saya pelajarin semua tentang presentasinya, kemudian tentang composition plan-nya. Jadi setiap pagi dia telepon saya, dia harus tahu jawaban dari mulut saya apa. Jadi secara penempatan, kalau udah 5.000 dulu saya nggak tahu 5.000 itu ada max out. Jadi saya harus di sebelahnya, Bu Re. Jadi Pak Hendra ngomong, saya kasih bocoran gitu. Jadi ujian. Saya trigger pada waktu pertama kali datang ke Indonesia, akhirnya ya harus ada triggernya sih, seperti itu. Kita belum banyak kenal waktu ke Indonesia 2015 karena kita sudah 17 tahun di Australia. Jadi untuk jaringan network teman dan sebagainya itu jarang kontak. Jadi memang benar-benar
bangun gali dari wow market kita, saudara sekeliling, dan benar-benar apa, satu persatu, Bu Regina. Jadinya dan walaupun kita tuh jadi istilah kata apa, maksudnya nggak boleh takut gitu kalau kayak gitu. Jadi benar memang harus presentasikan, karena memang kami berpikir bahwa ini kan perusahaan bonafit juga gitu, nggak perlu takut dan nggak perlu malu. Dan memang jaringan yang kami punya, networking teman atau contact list yang kami punya nggak banyak gitu. Karena memang sudah 17 tahun di Australia, yang lebih banyak malah di Australia sebenarnya gitu kan. Tapi kami jadi telusuri benar-benar satu persatu orang-orang yang memang kira-kira oh iya ini pengen mengenal Usana gitu, dan juga dari contact list team gitu loh, seperti itu. Nah, terus nih Cimelda sama Pak Hendra, jadi bagus sekali. Saya juga dulu jadi ingat ya 4,5 tahun yang lalu ya tepatnya. Kita datang ke sini, kita nggak tahu apa-apa, terus tiba-tiba saya juga begitu Pak, melihat gambaran ini saya jadi bingung juga dulu. Ini culture-nya orang Indonesia bagaimana? Saya nggak ngerti. Bahasa Indonesia pun saat itu ya pletot-pletot gitu kan, mesti campur bahasa Inggris. Jadi rasanya asing banget masuk di negara sendiri. Dan ini yang saya rasakan juga mendengar Pak Hendra sama Ibu Imelda pagi hari ini. Nah kemudian ketika saat membangun jaringan nih, yang sekarang kan banyak sekali tim kita mungkin hadapi adalah saat membangun jaringan, prosesnya. Nah, saat ini kan Pak Hendra kalau dibilang dari awal yang biasanya Cimelda yang presentasi, sekarang Pak Hendra yang memulai gitu ya. Dan apa sih yang membuat Bapak Ibu berdua ini tetap stay, tetap dalam proses? Dan bagaimana sih proses membangun jaringan itu? Jadi biar teman-teman itu merasakan juga apa sih yang penting, yang perlu selalu diingat dalam proses itu, gitu kan? Karena kan tidak mudah ya untuk membangun suatu jaringan. Oke. Kalau di feedback kembali dari 4-5 tahun yang lalu, yang saya tahu pada waktu pertama kali join itu, yang saya tahu, karena menurut saya boleh dibilang kalau latar belakang kita bukan latar belakang MLM, tapi pure polos, orang yang memang mau berhasil gitu. Jadi yang membuat saya semakin yakin di bisnis ini karena saya lihat dari convention sih pada waktu di Singapura, kita dengar dari ada bellboy, ada security. Saya selalu bilang sama istri saya bilang gini, kalau security sama bellboy aja bisa, berarti saya harusnya lebih mampu daripada mereka. Nah kemudian nggak gampang buat untuk membangun suatu jaringan, pasti ada up dan down. Yang saya lakukan adalah yang pertama kali sebelum membangun jaringan, pastikan saya dulu siap Bapak Ibu. Makanya kembali lagi, saya orangnya paling disiplin untuk masalah waktu. Jadi saya selalu menetapkan setiap hari 2 jam pada waktu bangun itu self development, belajar sendiri dulu. Karena yang saya belajar dari beberapa yang motivator seperti Jack Ma, seperti Eric Worre, juga beberapa lainnya, mereka selalu bilang gitu bahwa sebelum kita merubah dunia, kita tidak akan bisa merubah dunia kalau kita sendiri belum bisa merubah diri kita sendiri. Pastikan bahwa di bisnis ini yang diubah bukan orang lain dulu, tapi diri kita sendiri. Nah, saya belajar adalah bisnis ini adalah berbicara tentang bukan skill itu cuma 20% Bapak Ibu. Tapi 80% itu ada di attitude dan karakter dan mindset. Pada waktu attitude karakter kita baik, maka mindset kita pasti juga baik. Dan saya itu belajar setiap 2 jam itu dari 2016 awal, saya gelupin setiap pagi, dan saya banyak belajar, dapat inspirasi banyak dari orang-orang yang berhasil tersebut Bapak Ibu. Dan makanya kenapa saya setiap pagi kalau saya udah dengar, saya bikin modul. Jadi saya suka membuat modul
dari awal bagaimana how to approach sampai menuju closing sampai juga kita ini. Jadi memang saya riset sendiri bahwa bisnis ini untuk membangun jaringan itu nggak semudah apa yang kita pikirkan. Yang kita lakukan adalah selalu kita dengar ada fokus, konsisten, persisten, itu memang betul gitu. Tapi yang tadi yang saya bilang itu semua kembali lagi untuk membangun suatu jaringan itu dibutuhkan namanya trust, yaitu percaya. Orang join Yusana itu bukan karena Yusana Bapak Ibu, tapi siapa yang membawa mereka masuk di dalam jaringan tersebut. Pada waktu dia sudah trust, pada waktu dia sudah masuk, membangun komunikasi, kemudian terjadilah namanya trust. Dan yang bangun untuk jaringan itu dibutuhkan waktu, nggak hanya dalam sekejap, dalam 1, 2 bulan, 3 bulan, tapi dibangun ya instan, tidak instan, tapi itu dalam jangka waktu long term Bapak Ibu. Semakin kita lakukan itu dengan baik, maka jaringan itu akan terbentuk. Dan boleh dibilang awal-awal kami membangun 2016 sampai 2017, paling terkenal namanya kaki gajah ya. Jadi kaki gajah, ada satu kaki saya kalau hari Senin aja udah 5.000. Jadi 5.000. Tapi kita terus bangun training centernya itu walaupun udah 5.000. Jadi di dalam bisnis ini kita tidak membedakan antara kaki gajah dengan kaki yang ini. Kita trade sama, tapi ya tadi saya bilang bahwa memang awal-awalnya semua orang akan mengalami hal yang sama, seperti penolakan, kaki gajah itu akan dialami. Tapi pada waktu semakin jam terbang kita semakin tinggi, maka kita akan ngerti bagaimana untuk membangun suatu jaringan tersebut. Itu aja dari saya, silakan Imelda. Ya, kalau saya bilang kita harus bangun culture ya untuk tim gitu loh. Jadi karena dengan culture tersebut sangat membantu sekali untuk suatu tim itu bisa berkembang gitu. Nah, jadi karena dari culture tersebut kita akan sama-sama bisa tahu gitu loh, maksudnya visi misi kita untuk dalam tim itu seperti apa gitu. Ya seperti keluarga sendirilah istilahnya, itu sangat penting gitu. Jadi kami sangat mengutamakan bahwa kita itu keluarga yang memang maksudnya dalam artian kalau punya masalah atau apapun kita harus bicarakan, taruh di atas meja gitu. Jadi itu yang membuat suatu jaringan itu saya rasa itu berkembang dengan sehat gitu loh. Karena dengan adanya culture yang di dalam tim itu akan membuat masing-masing pribadi itu tahu bahwa gesekan itu pasti ada. Jadi tapi yang pasti adalah jangan pernah keluar dari lingkaran itu gitu loh. Nah itu yang penting sih menurut saya, menurut kami gitu. Dan itu yang kami tanamkan juga dan di dalam jaringan, bisnis jaringan bahwa kita ini as a family gitu. Jadi keluarga kecil di mana keluarga besarnya adalah Yusana family gitu, seperti itu, Bu Re. Wow, mantep. Nah tadi saya dengar nih ada banyak buku ya, dan saya percaya betul bahwa personal development itu adalah salah satu mungkin yang tidak kelihatan, yang mungkin orang biasanya berlari untuk presentasi, tetapi melupakan salah satu sisi terbesarnya adalah personal development. Nah, tadi juga saya dengarkan bahwa selain personal development, skill yang Pak Hendra dan Ibu Imelda bangun di dalam tim adalah mungkin dari GoPro ya. Nah, bagaimana? Apakah saya mau tanya ini satu pertanyaan dari GoPro ataupun apapun itu, apakah Pak Hendra menerapkan 7 skill itu di dalam timnya setiap hari, atau bagaimana Pak Hendra membangun atau mengajarkan orang-orang dengan 7 skill ini? Jadi sebenarnya kalau saya dapat panduannya nggak hanya dari GoPro, dari Eric Ward juga. Bagaimana presentasi dalam 30 hari untuk mencapai kalau nggak salah 40 orang, itu juga saya juga belajar. Dan itu nggak hanya itu, Rich Poor Dad yang Robert Kiyosaki itu juga bagus. Yang saya ambil adalah sebenarnya dari hal itu semua adalah membangun suatu jaringan. Itu yang harus kita lakukan adalah pertama kali adalah membangun training center. Makanya kenapa menurut saya pada waktu pertama kali saya yang dapat itu adalah home meeting.
Jadi home meeting itu sangat penting untuk membangun suatu jaringan, karena pada waktu kita membangun sesuatu jaringan itu kan kita banyak bertemu dengan orang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Antara yang satu dengan yang lain itu akan berbeda-beda. Nah, pada waktu di home meeting itu adalah mencairkan suasana Bapak Ibu untuk mereka saling mengenal, sehingga pada waktu mereka mengatakan sesuatu itu bukan dari kita selalu, tapi mereka bisa mendengar dari orang lain. Dan memang saya percaya gitu bahwa untuk di bisnis ini, untuk membangun suatu jaringan itu dibutuhkan kesabaran. Nah, makanya kembali lagi, kenapa saya bilang self development itu sangat penting, karena itu akan membuild kita sendiri sebelum kita bertemu dengan orang. Nah, makanya saya selalu tempatkan setiap 2 jam. Kenapa? Karena pada waktu kita keluar, fondasi dari kita sendiri pun akan lebih cukup dibandingkan kita dengar dari orang lain gitu. Kebanyakan dengar dari orang lain, kalau yang kita dengar itu yang positif. Kalau yang negatif, kita nggak kuat, maka kita akan terbawa arus. Yang harus kita lakukan, kita ini harus strong dulu nih. Pastikan kita feedingnya enough every day. Pada waktu kita melakukan feeding enough, maka pada waktu kita keluar, kita punya fondasi udah cukup baik. Sangat mengerti bahwa bisnis ini sebelum kita sharing sama orang, kita punya fondasi yang cukup, sehingga pada waktu sharing kepada orang, automatically orang itu akan merasa confidence gitu. Oh ya, ini orang ngerti gitu pada waktu dia menjelaskan sesuatu, dan berarti dia juga menguasai apa yang dia lakukan. Seperti itu, Bu Re. Jadi 7 teknik di GoPro itu memang kita terapkan, tapi untuk menerapkan itu juga nggak gampang. Harus ada step-stepnya from the basic sampai the expert. Nah, itu yang kami lakukan selama 3 tahun. Jadi ada modul-modul yang dilakukan dari awal. Kita mengajarkan mereka, nggak gampang juga mengajarkan modul itu. Jadi ada yang dijelaskan, dia lupa lagi, dijelaskan, dia lupa lagi, dijelaskan, lupa lagi. Tapi saya belajar, akhirnya mengerti bagaimana melakukan teknik penduplikasian, sehingga bisa mereka menduplikasi secara gampang. Jadi rumusnya adalah jangan bikin terlalu ribet, tapi make it simple, gampang diduplikasi, dan mereka juga gampang dimengerti bagi banyak orang. Itu Bu Regina. Wow. Luar biasa. Jadi yang tadi saya dapatkan adalah simple untuk menduplikasi ya. Dan juga 7 skills itu sangat penting. Terima kasih Pak Hendra dan Bu Imelda. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, teman-teman juga siapkan pertanyaannya di rumah. Mumpung ada masternya di sini dan yang baru hot nih, masih warm, masih hangat, Ruby Director-nya. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Pak Hendra dan Ibu Imelda ini sangat excited dengan Usana for the future? Apa yang Pak Hendra dan Ibu Imelda lihat di Indonesia untuk Usana? Oke. Kalau saya melihat bahwa Usana itu bisa menjadi solusi bagi banyak orang, Bu Re. Jadi dengan produknya yang luar biasa, terus bahannya pun natural gitu ya, dan kita disupport dengan saintis, dengan manajemen gitu loh. Jadi kalau yang saya lihat luar biasa banget untuk masyarakat Indonesia ini dalam kesehatan dan juga dalam financial gitu loh. Jadi sebenarnya Usana ini menjadi solusi bagi banyak orang dengan penduduk Indonesia yang luar biasa banyak gitu ya. Nah, jadi di Indonesia ini kan sangat, kalau saya bilang sangat butuh banget edukasi mengenai kesehatan. Itu sangat jelas gitu bahwa jarang sekali perusahaan yang memang berbasis sains gitu yang ada di Indonesia dengan punya motivasi untuk mengedukasi kesehatan kepada masyarakat gitu, untuk komunitas gitu. Dan juga kalau saya lihat dari sisi bisnisnya itu bahwa Usana itu bisa menjadi solusi financial juga bagi banyak masyarakat Indonesia gitu loh. Karena kan juga banyak sekali masyarakat Indonesia yang punya mindset untuk membangun bisnis gitu sebenarnya, tapi tentunya dengan modal yang tidak banyak gitu ya.
Nah, Yusana ini menjadi solusi bagi banyak orang sebenarnya dengan penduduk yang luar biasa 270 juta penduduk seperti itu, Bu Re. Nah, jadi kalau saya lihat sih chance itu gede sekali, besar sekali gitu istilahnya untuk masyarakat Indonesia terutama yang memang sebenarnya orang-orang Indonesia yang sudah punya banyak jaringan lah istilahnya secara nggak langsung ya, karena sudah memang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, bersekolah di Indonesia, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Nah, itu banyak sekali sebenarnya gitu loh. Jadi bisa banget gitu untuk membangun bisnis networking atau direct selling di sana ini gitu. Dan menurut survei yang saya lakukan adalah untuk kedepannya itu kita ambil aja beberapa sektor. Satu, sektor retail. Menurut saya retail kedepannya akan mempunyai masa depan yang agak suram. Karena apa? Udah malah saat ini dunia ini lagi berputar. Makanya saya bilang saat ini dunia ini lagi berputar. Jangan sombong orang kaya, karena orang kaya bisa jatuh, orang-orang yang di bawah bisa naik ke atas. Karena dunia ini lagi spinning. Untuk dunia retail banyak yang berguguran, yang kita mulai lihat. Salah satunya adalah shopping center yang masih jual baju, jual sepatu. Kita lihat mereka sudah mulai tutup, dan seperti kalau di Jakarta kita dengar namanya ada Roximas, ITC. Saat ini ITC sudah merubah konsep bahwa kedepannya semua namanya shopping center nanti ada namanya website online. Mereka bisa online segala apapun. Yang kita lihat kedepannya apa? Orang-orang tidak datang ke shopping center lagi untuk beli baju, tapi mereka cuma kuliner. Dan dia akan berubah konsep menjadi food and beverages. Yang kita lakukan ke depan, yang kita lihat ke depan adalah bisnis ini nggak semua gampang kita lihat. Contoh, selain franchise, kita buka Indomaret sama Alfamaret. Modal yang cukup besar, keuntungan tiap bulan itu tidak besar. Saya punya teman, saya orangnya demen integrasi Bapak Ibu. Semua saya integrasi, mau tukang somai, mau tukang sate, mau tukang soto, saya interogasi. Yang saya interogasi semua adalah pada waktu mereka mempunyai usaha tersebut, mereka punya modal pun minimum 15 juta Bapak Ibu. Kalau kita comparing dengan Yusana pada waktu Bapak Ibu join cuma 5,3 sampai 10,6 di 3 toko, menurut saya cari bisnis di mana di luaran yang modal semua 5,3 sampai 10,6, Bapak Ibu bisa membangun bisnis internasional bisnis di 24 negara dengan penghasilan setiap minggu dalam bentuk US dollar. Kalau ada, saya mau join. Jadi saya udah survei, nggak ada. Kebanyakan tukang sate pun saya juga udah integrasi, modalnya juga minimum 15 juta Bapak Ibu. Jadi gampang untuk melakukan bisnis. Dan apalagi kalau kita mau masuk namanya franchise. Franchise juga cash flow-nya gede, tapi modalnya sangat besar sekali. Cuma orang yang punya uang segitu besar di bawah 5% pada saat ini. Untuk franchise kayak McDonald butuhkan sampai puluhan miliar untuk membuka gerainya, itu juga nggak gampang. Juga kayak kopi, segala macam, banyak ya sekarang orang punya bisnis, buka bisnis kopi. Memang untungnya besar, tapi saat ini banyak sekali mulai berjamuran kopi gitu, tapi kompetisinya tinggi. Tapi yang saya selalu pesan adalah satu bisnis yang menjanjikan di Indonesia, yaitu apa? Kesehatan Bapak Ibu. Kesehatan itu lahan yang paling subur. Saya sudah survei dalam dunia farmasi, ada 10 obat terbesar, penghasilan setiap obat itu sampai 40 triliun per satu obat. Saya ambil 2 aja yang paling ini adalah Lipitor dan Warfarin. Kita paling kenal Lipitor adalah obat yang buat kolesterol, Warfarin adalah obat buat pengencer darah. Nah itu penghasilan di Indonesia itu sangat luar biasa. Makanya kalau Bio Farma sama Bio Farma subur sekali di Indonesia karena penghasilannya begitu banyak. Dalam arti apa? Masyarakat Indonesia itu butuh kesehatan Bapak Ibu. Kalau daripada saya suruh jual sofa sama jual kulkas, mendingan saya jual Yusana. Karena apa? Kalau kulkas itu orang sampai 10 tahun, 20 tahun baru rusak beli lagi.
Kalau sofa sampai 5 tahun sampai 7 tahun rusak baru beli lagi. Tapi kalau Usana produknya bagus, dia akan order terus-menerus secara consumable setiap bulan. Yang kita lakukan adalah, yang penting kuncinya adalah satu, produknya harus bagus. Makanya saya selalu bilang sama istri saya, walaupun saya di Usana, saya juga independen, dalam arti saya plototin terus nih, dia punya komposisi Usana. Jadi saya selalu lihat, tapi boleh dibilang sampai sekarang saya udah join 5 tahun, sampai mau 5 tahun, saya bilang perusahaan Usana ini konsisten Bapak Ibu. Yang di STI bahwa mereka konsisten secara ingredient, bahwa ingredient Usana menurut saya sangat baik dan sangat bagus. Seperti itu aja Bu Regina. Yes, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih, saya lihat datangnya dari Pak Suwanto. Saya lihat dulu ini pertanyaannya. Tadi Pak Suwanto dari Surabaya. Beliau menanyakan, sebentar ya, ini agak lama ini bukanya. Oke, apakah ada kiat khusus atau tips untuk melakukan follow up baik untuk calon prospek maupun untuk asosiat yang baru menjadi member? Oke. Kira-kira ada kiat khusus nggak dan tips untuk melakukan follow up, Pak? Nah, kalau untuk yang follow up itu biasanya kalau kami, terutama kalau untuk follow up itu biasanya untuk yang orang baru itu biasanya memang saya yang lebih turun tangan gitu, Bu Re. Jadi biasanya kalau saya itu tidak selalu membicarakan mengenai Usana sebenarnya. Jadi banyak hal yang saya lakukan untuk contribute ke orang tersebut itu di mana saya building rapport. Jadi saya biasanya bertanya banyak hal mengenai keluarga, mengenai family, mengenai kerjaan dan sebagainya. Karena dari sana itu kita baru tahu bahwa hot button-nya ada di mana, gitu loh. Nah, kalau kita udah tahu hot button-nya ada di mana, dia misalkan butuh kesehatan, tentunya kita bisa masuk mengenai kesehatan. Tapi kalau misalkan dia tentang masalah keuangan atau masalah waktu dengan keluarga dan sebagainya, tentu saya bisa masuk dengan hal bisnisnya gitu. Jadi dengan follow up itu sebenarnya nggak ada kiat khusus, nggak ada. Yang penting adalah bahwa kita harus membangun hubungan seperti itu. Jadi kita tahu bahwa ketika kita mau memanah gitu ya, titik tengahnya tuh di mana gitu. Jadi hot button-nya tuh di mana. Jadi klik gitu masuk untuk kebutuhannya dia. Kalau kita misalkan dia lagi butuh kesehatan, terus kita jelasinnya masalah bisnis Usana, time freedom, bisa jalan-jalan, keluar negeri, waduh nggak nyambung gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang sebenarnya butuh orang untuk bisa kita mengerti bahwa kebutuhan dia itu di mana, sisi mananya gitu. Nah, itu caranya dari membangun hubungan, building rapport lah namanya. Ya, tambahan sedikit dari yang istri saya udah bilang bahwa memang betul gitu bahwa kita harus tahu hot button pada waktu kita mau follow up. Yang paling penting adalah yang paling terpenting dan paling penting adalah pada waktu kita follow up itu kita memberikan solusi pada mereka Bapak Ibu. Jangan sampai pada waktu follow up dia malah jadi headache, jadi pusing. Kok gue lagi sakit nih orang cerita tentang bisnisnya atau ngawur gitu. Yang menurut saya tidak memberikan solusi kepada orang. Jadi orang yang paling suka itu pada waktu di follow up itu adalah diberikan solusi. Itu adalah pada waktu diberikan solusi maka ada jalan keluar, makanya dia akan terbuka kepada kita. Itu aja sih. Yes. Nah, apakah ada tips khusus untuk mengajak tim supaya mau training, Pak? Ini pertanyaan kedua. Nah, ini agak susah nih ngajak orang untuk mau masuk ke training. Jadi terus terang kami juga mengalami sebelum awal menjalankan Usana itu problemnya adalah training. Karena kalau training itu paling susah, tapi kalau diajak makan-makan paling banyak. Paling gampang. Jadi kalau makan-makan yang datang bisa 40, bisa 50, tapi kalau suruh training yang datang cuma 5, cuma 3. Tapi di sini pada waktu tahun 2016 yang kami lakukan adalah menabur bibit sih. Ya itu nggak apa-apa, is okay, you doing makan-makan, kita makan-makan terus gitu. Jadi kita datang ketemu makan-makan, tapi itu juga nggak bagus jadi habit. Tapi itu yang kami lakukan adalah is okay, you datang, ya kami siapin makan, tapi suatu hari
Mereka kena karena apa? Di dalam training itu kita nggak bersifat seperti gimana yang serius banget gitu, nggak. Tapi kita lebih bersifat gathering, membangun komunikasi antara satu orang dengan orang yang lainnya, itu yang kami bangun. Karena kalau pada waktu training terus itu mereka akan merasakan namanya kejenuhan pada waktu awal karena mereka juga baru join. Tapi yang kami lakukan adalah gathering, membuat mereka satu sama lain saling mengenal. Pada waktu mereka menganggap itu sebuah keluarga, mereka tuh akan merasa klik gitu. Makanya kalau orang bilang Avenger kok kelihatannya lebih keluarga banget, karena itu yang kami bangun selama 2 tahun belakangan. Makanya yang tahun 2019 kami agak stop dulu, nggak naik rank advance, yaitu itu yang kami bangun dari 2018 sampai 2020, sehingga pada waktu dia udah kekeluarganya udah kental, udah solid, maka akan lebih gampang untuk mengajak training gitu. Jadi training itu akan gampang pada waktu udah ada bibit-bibitnya nih, untuk supaya mereka bisa testimoni. Dan kami juga lebih menerapkan pertama kali training itu lebih banyak mendengar dari mereka daripada kami yang lebih banyak bicara. Pada waktu udah kena, baru kami masukin semua program modulnya dibuat mereka. Jadi itu sih, jadi makanya setiap tim akan berbeda-beda bagaimana cara melakukan training. Tapi yang kami lakukan untuk supaya training itu nggak bersifat monoton atau jenuh, kami lebih bersifat gathering. Jadi ada pemisahan antara yang customer, mana yang associates, mana yang mereka serius menjadi bisnis partner, seperti itu. Wow, jadi bonding antara tim ya Pak ya, bagus sekali. Ya. Nah ini mengingatkan kita juga untuk menjadikan tim kita sebagai keluarga kita ya, dan tidak terpisah. Baik, terima kasih. Nah ada pertanyaan berikut nih Pak. Kalau Bapak dan Ibu Imelda, misalnya dengan sekarang apa yang Bapak dan Ibu Imelda tahu dengan pengetahuan network marketing? Pertanyaannya adalah, kalau dibalikan kembali dengan pengetahuan yang ada ini, kira-kira apa yang Pak Hendra dan Ibu Imelda akan lakukan pertama kali untuk orang-orang yang baru nih terutama? Jadi maksudnya kalau Pak Hendra sama Cimelda balik nih sebagai associates yang baru nih dengan pengetahuan sekarang, oh sekarang tahu nih cara membangun tim. Kira-kira untuk kalau Pak Hendra dan Cimelda memposisikan sebagai orang baru yang masuk ke Yusana, kira-kira apa yang Pak Hendra dan Ibu Imelda lakukan? Iya, kalau yang saya perhatikan adalah untuk pengetahuan mengenai dulu kami kurang mengetahui sistem daripada Usana secara detail gitu ya. Jadi mungkin yang dan tidak ada sistem yang memang seperti manual book gitu. Jadi orang-orang tinggal mengikuti sistem yang sudah dibangun gitu. Nah itu mungkin jadi suatu hal yang nggak perlu ribet, nggak perlu complicated, simple, tapi ada manual booknya secara tertulis bahwa ketika membangun bisnis Usana harus melakukan apa gitu. Nah itu yang mungkin kita mengerti, terutama yang seperti PPS. Nah dulu kami nggak tahu gitu loh. Jadi ya. Jadi dengan tahu ini harus 3 business center dan PPS ya Bu ya. PPS itu gitu. Jadi kebetulan saya itu waktu itu kurang gitu ya masalah kayak gitu. Jadi belum ada sistem yang memang diterapkan kalau kita memang bergabung di Usana itu harusnya seperti ini loh. Jadi langkah tepat dan cepat dan tepatnya seperti ini loh gitu. Jadi kalau boleh dibalik lagi, nah itu yang kami lakukan untuk sistem yang duplikasi yang simple, nggak perlu complicated, tapi tahu maksudnya dengan tujuannya gitu loh. Itu harus setelah bangun sana harus seperti itu. Yes. Oh, dari Pak Hendra? Oh, mereka menghilang.
Sebentar ya, teman-teman. Kayaknya internetnya putus. Oke, sebentar ya, teman-teman ya. Oke, mungkin Kesalahan. saya balik lagi. Pak Hendra sama Ibu Imelda sudah balik ya, Pak? Maaf loh, Bet. Jadi, Iya, ini iya, nggak apa-apa. Iya. Jadi, oke, tadi sampai di mana ya? Saya juga lupa nih jadinya. Tadi kayaknya Ibu Imelda lagi ngomong ya. Dibalikin kembali seperti dulu seperti sekarang, apa yang yang diperbaiki ya. diperbaiki. Kalau dari saya selalu punya slogan seperti ini, untuk Bapak Ibu keluarga STI, when you learn fast, maka you earn fast. Itu slogan yang selalu saya pakai. Karena apa? Kalau Bapak Ibu mau punya penghasilan cepat, pastikan Bapak Ibu juga belajarnya cepat. Udah dong, fair dong, gitu. Maksudnya kalau kita mau penghasilan cepat, kita belajarnya cepat. Kalau masa kita mau belajarnya slow, mau dapat penghasilan, nggak ada. Saya selalu bilang nggak ada uang jatuh dari langit. Semua harus dilakukan dengan kerja keras. Nah, yang saya lakukan, yang menurut saya tips dari saya adalah kalau kita mau penghasilannya cepat, maka kita seperti secangkir gelas. Pada waktu Bapak Ibu belajar dengar dari orang, itu akan fill up. Dia punya secangkir kopinya akan di fill up. Tapi suatu hari Bapak Ibu terus belajar, itu kopi akan luber di cangkir kopinya. Dan itu luber terus. Itu juga nggak ada gunanya. Kalau prinsip saya adalah pada waktu cangkir kopi itu di fill up, make sure Bapak Ibu melakukan action. Dalam arti di-apply gitu pada waktu apa yang dibelajar. Jadi pada waktu udah penuh, itu udah belajar dan Bapak Ibu bisa kosongkan kembali dan diisi lagi, di fill up dengan sesuatu yang baru. Pada waktu semakin cepat prosesnya, maka makin cepat Bapak Ibu mendapatkan penghasilan income. Dan mau di bisnis apapun juga sama. Seperti contoh tukang sate. Memang dia tahu sehari laku berapa. Dia teriak-teriak di komplek, sate. 1 gang, 2 gang, 3 gang, 4 gang, 5 gang. Yang beli cuma 1. 2 jam dia putar-putar lagi, teriak sate-sate. Yang beli berapa? Belum tentu ada. Mungkin bisa 2, bahkan tidak ada. Tapi yang dilakukan tukang sate apa? Konsisten teriak-teriak terus, sate. Nah, pada waktu dia mulai orang coba, satenya enak, maka orang akan coba lagi. Dan dari mulut ke mulut dibilang, sate si Usman itu enak, coba deh lu beli deh. Nah, sama seperti kita sharing, keluar mulut, maksudnya ngomong dengan mulut, kita juga nggak ada yang tahu orang itu join nggak join. Tapi pada waktu semakin Bapak sharing, maka kesempatan orang untuk join itu akan semakin ada. Pada waktu mereka merasa pada waktu bertemu Bapak dan Ibu diberikan banyak solusi, maka dibilang ini, gua kemarin baru ketemu nih sama Ibu Regina, luar biasa, dia jelasin, coba deh lu ketemu lagi, karena ini ada penjelasan yang luar biasa. Semakin banyak orang Bapak Ibu sharing, maka kesempatan Bapak Ibu untuk sukses itu pasti ada. Dalam bisnis apapun, mau konvensional, mau dalam bisnis apapun, when you doing hard work, maka you will earn something. Kalau you don't do hard work, maka ya you don't get anything gitu. Jadi prinsip saya adalah ya seperti itu gitu. Belajar dari tukang sate, tukang bakso, tukang somai, tukang soto. Mereka cuma yang mereka lakukan apa? Mereka nggak punya skill, tapi mereka punya apa? Punya konsisten, setiap hari jualan. Yang pasti sama, punya buka, besok tutup. Rabu buka, Kamis tutup.
tutup 2 minggu baru buka lagi. Nggak ada yang orang berhasil dengan melakukan hal tersebut sih, menurut saya gitu, Bu Regina. Kalau ibarat kata mungkin kalau kayak kita lagi panasin teko, lagi boiling water itu kalau apinya on off, mati nyala, dia nggak akan mendidih. Tapi walaupun api sekecil apapun, ketika kita konsisten gitu ya, terus menerus gitu, itu akan terjadi boiling gitu, mendidih gitu airnya. Jadi yang penting konsistensi gitu sih. Yes. Jangan pernah menyerah. Baik, kayaknya ini banyak pertanyaan nih. Saya mau buka pertanyaan untuk partisipan. Ada 43 partisipan pagi hari ini. Yang baru tadi, yang setelah saya sebutkan namanya, yang baru join. Selamat datang. Ini ada 43 ya, lumayan pagi hari ini banyak fansnya, Pak Hendra sama Ibu Imelda. Silahkan yang ingin bertanya, teman-teman STI yang ingin bertanya. Tadi ada Bunda Mia yang ingin bertanya, silahkan. Halo, selamat pagi Pak Hendra, Bu Imelda. Saya ingat banget pertama kali dapat trainingnya Pak Hendra itu di insentif trip di Anyer. Itu beneran Pak, selain bikin saya semangat, saya juga jadi nggak down karena terus terang saat itu tuh lagi masa-masa di mana kayak yang saya lakukan itu dipandang rendah sama pasangan saya. Jadi dia bilang, kamu ngapain sih ngerjain MLM, kamu kan masih muda, terus sarjana, punya skill. Saya sempat agak down, tapi ketemu Pak Hendra yang berpendidikan, udah punya bisnis bagus, terus akhirnya mau beralih, saya kayak jadi semangat, dan saya suatu saat malah kayak, saya waktu itu agak sempat jahat sih, saya mikir, rasain deh manfaat Yusana, percaya sama Yusana, nanti baru saya kayak mau ajak dia ke bisnis, dan akhirnya bener, dia kena serangan jantung. Terus sekarang tuh udah setahun lebih on Yusana, dan sekarang kalau 5 hari kemudian stoknya udah mau habis aja, udah teriak-teriak, sayang emergency, hepatitis saya tinggal 5 hari kayak gitu. Jadi saya seneng banget. Nah, ya pertanyaan saya adalah turning point-nya Pak Hendra dari pertama belief ke produk sampai akhirnya meninggalkan semua bisnis yang udah mapan di Yusana itu karena apa? Terus Bu Imeldanya juga gimana apakah secara aktif melakukan encouragement atau kayak nunggu waktu Pak Hendra mau join, karena terus terang sebenarnya mungkin tahun depan itu partner saya pensiun, dan saya sebenarnya ngelihat ini sesuatu yang bagus buat dia, karena saya ketemu teman-temannya tuh semua teman-temannya rata-rata udah on medicine banget gitu. Jadi mereka kan gaya hidupnya kayak minum, makannya sembarangan, semua gemuk, semua darah tinggi, semua darah kental. Ada beberapa yang udah operasi lutut, tapi dia masih candid gitu. Kalau teman-temannya tanya, kamu sekarang kelihatan sehat ya, langsing. Dia tuh nggak pernah mention Yusana kayak gitu. Dia cuma bilang iya, diet segala macam, kayak masih ada rasa malu bahwa dia mengkonsumsi produk MLM atau direct selling. Nah yang kedua, tadi kan Bu Imelda bilang ketika pulang ke Indonesia, sebenarnya udah nggak banyak teman karena 17 tahun di luar negeri. Nah, gimana reach out ke merekanya awal membuka percakapannya, soalnya sekarang tuh kayak udah ada stigma kalau ada orang udah lama nggak berkomunikasi tiba-tiba nongol, kalau nggak asuransi pasti MLM. Jadi terus terang wow market ini juga salah satu yang saya masih masuk chicken list saya. Jadi kayak kan sekarang kan dengan WhatsApp ada grup SMA, SMP, kuliah, saya tuh masih yang sebelum saya benar-benar share soal Yusana, saat ini saya lebih ke cold market malah, karena saya masih nggak ngerti gimana cara approach-nya dengan cara yang kayak nggak kelihatan baru nongol udah nawarin MLM kayak gitu misalnya. Jadi 2 pertanyaan itu Pak Hendra dan Bu Imelda. Makasih sebelumnya. Ya, terima kasih Bu Mia. Boleh saya jawab pertama yang tentang turning point. Turning point saya adalah sebenarnya kenapa saya menjalankan Yusana itu simpel sih, karena saya mau punya kebebasan waktu. Karena yang tadi saya bilang, saya sangat sedih sih waktu pertama kali di Australia, pada waktu anak saya nangis, bukan nyarinya saya gitu, nyarinya orang lain. Itu yang membuat saya sedih, karena saya berpikir banyak uang itu bukan menentukan kebahagiaan, tapi pada waktu anak kita nggak kenal kita, itu yang sangat berbahaya gitu. Nah, makanya kembali lagi yang membuat saya turning point kenapa saya jalanin di sana, karena saya mau punya kebebasan waktu.
pada waktu saya punya kebebasan waktu, maka saya bisa melakukan apapun. Dari dulu saya di Australia dari tahun 98 dan kami menikah di tahun 2007. Saya tidak pernah nganter anak saya ke sekolah. Sedih banget ya, saya nggak bisa nganterin anak saya ke sekolah. Dan itu dilakukan terus-menerus sampai saya melakukan bisnis tahun 2010 sampai 2015. Tidak pernah sekalipun saya ngantar anak sekolah. Tapi di sana saya punya kebebasan waktu. Sekarang saya bisa nganterin anak saya sekolah, bisa jemput anak saya sekolah, dan itu yang tidak bisa dibeli pakai uang. Dan turning point itu ya itu membuat trigger saya mau punya kebebasan waktu. Pada waktu saya mau melakukan apapun, saya punya kebebasan waktu. Yang pasti saya paling nggak suka kerja sama orang, karena kalau saya kerja sama orang itu berarti saya cuma membeli mimpi orang, tapi mereka yang mendapat hasilnya dari mimpi tersebut. Sedangkan saya akan tetap seperti itu aja. Tapi pada waktu saya melakukan sesuatu untuk bisnis saya, semakin saya kerja keras, maka itulah yang saya dapat untuk saya. Yang pasti itu yang dari jawabannya Bunia, bahwa turning point-nya saya adalah saya mau punya kebebasan waktu. Ya, Bu Mia, pertanyaannya bagus banget. Jadi kondisinya mirip seperti saya waktu awal bergabung di sana. Kalau dulu rejection saya yang paling besar justru malah dari Pak Hendra gitu ya. Jadi kalau saya mau pergi training, yang menghalangi justru malah sebenarnya Pak Hendra gitu. Jadi itu awal-awal banget ketika saya kenal Yusana, karena kami tuh belum punya background di networking atau MLM gitu. Nah, jadi dalam artian kalau seperti kasusnya seperti itu, menurut saya saat ini dia sudah proses dari partner Bunia itu sudah tahu bahwa produk di sana bagus, cuman belum aja bisa sharing atau terbuka seperti itu. Jadi biarkan saja. Yang penting Bunia harus menunjukkan bahwa Bunia bisa berhasil dan konsistensi gitu. Jadi jangan dengan hal tersebut kita malah menjadi mundur, tapi kita tunjukkan bahwa kita memang berhasil dan memang bisnis ini memang bisnis yang bisa menjanjikan seperti itu. Jadi waktu itu juga saya menunjukkan bahwa bisa loh kita gitu loh. Jadi saya juga memberi ruang kepada Pak Hendra untuk bergerak gitu. Jadi dalam artian untuk belajar tentang knowledge-nya, untuk belajar tentang bisnisnya. Nah itu yang suatu saat kita punya visi untuk pasti akan partner kita untuk bisa ke sana gitu loh. Nah, yang penting kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita harus lebih kuat gitu loh. Jadi harus lebih strong, harus lebih mengerti, harus lebih kenal Yusana, harus lebih tahu dan lebih berhasil gitu. Jadi setelah nanti lama-lama partner kita juga akan lihat gitu loh bahwa oh ternyata bisnis ini itu ya solid ya, bukan bisnis yang abal-abal atau bisnis yang on off sementara keluar sementara, dan itu seperti itu. Jadi memang harus memberikan ruang untuk growing gitu loh ya. Kita punya sebagai supportnya untuk partner kita gitu, dan seperti itu gitu. Jadi itu cara yang paling gampang, nanti dia akan lihat gitu loh. Oh iya sebenarnya Yusana seperti ini, dan kitanya seperti jadi kitanya juga tidak boleh mundur dan lemah, tapi kitanya harus malah lebih strong dan lebih kuat seperti itu. Kira-kira gitu, Bu Mia. Iya, terima kasih Pak Hendra sama Bu Imelda. Pertanyaan yang kedua ya. Yang kedua tadi tentang gimana nge-reach out lagi teman-teman yang udah 17 tahun ini. Awalnya, atau itu kan berarti nggak bisa yang sekali dua kali gitu, karena kan kuncinya trust. Sementara ini udah 17 tahun nggak ketemu. Kadang-kadang tuh kayak, oh ini MLM ya, asuransi ya, gitu. Kalau orang lama udah nggak ketemu terus nongol. Iya, betul. Seperti tadi yang saya udah katakan, Bunia, tahun 2016 sampai 2017 itu time-nya banyakan kita makan-makan Bunia. Jadi kita bangun relationship banyak orang. Jadi memang kita nggak langsung ke Yusana, tapi lebih banyak ngajak mereka ketemuan. Jadi kita ketemu sama banyak orang sih tahun 2016. Jadi kita kontakin teman-teman lama kita, tapi saya nggak langsung ngomong kita nggak ngomong Yusana langsung.
6 bulan itu kita sering ngobrol, sering ketemu, yang bicara tentang yang positif. Tapi suatu hari mereka bertanya sama kita sih, karena mereka melihat profil dari FB kita bahwa, lu kok pulang ya, gila lu pulang katanya, dibilang ngapain pulang katanya, dibilang di sono udah enak-enak, udah ada bisnis. Tapi yang nilai daya jual kami adalah dari our history sih, karena mereka juga melihat our history itu sesuatu yang luar biasa, sehingga untuk ke depan untuk memperkenalkan kita nggak terlalu mengalami kesulitan. Jadi kami cuma yang lakukan dari 2006. Mereka bukan karena ada mau, tapi mau get along sama mereka. Itu yang di tahun 2016 di dunia. Oh, oke. Makasih Pak Hendra. Terima kasih. Jadi nggak malu ya Pak pulang untuk Yusana? Why not? Iya. Malah kita nggak mau balik lagi ya Pak? Iya, kita mau di sini aja. Udah enak di sini ya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya dari, maaf ya Pak Hendra sama Bu Imelda, sudah lebih tapi kita banyak yang ingin bertanya nih, banyak yang ingin tahu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Windy, Teh Windy. Nah, dia bertanya ini khususnya untuk pasangan suami istri yang lagi menjalankan bisnis ini. Apa sih tips berbisnis Yusana dengan pasangan? Pembagian job desk-nya bagaimana antara Pak Hendra dan Ibu Imelda? Dan apakah saat, udah ketawa-ketawa ya, pada saat prospecting itu bersamaan atau sendiri-sendiri? Nah, silakan dijawab. Harus terima kasih Bu Windy. Kita nggak ada tips sih. Cuma menurut saya harus ada yang jadi polisi, harus ada yang noti gitu. Jadi pembagiannya mana yang ngelus-ngelus, mana yang bagian ketok-ketok gitu. Jadi khusus memang tadi udah dibilang Imelda itu lebih banyak ke new associates. Kalau saya lebih banyak ke leaders. Jadi kalau memang yang disiplin-disiplin itu bagian saya polisinya. Jadi untuk leaders itu saya yang nanganin. Tapi kalau untuk yang lain, Imelda, jadi ada pembagian jobnya kami gitu. Jadi supaya nggak menyilang, jadi setiap ini ya sesuai dengan apa yang kita suka gitu. Jadi kita lakukan, tapi ingat bahwa bisnis ini bukan competition Bapak Ibu. Jadi bisnis ini sebagai suami istri kita adalah saling melengkapi seperti itu. Mungkin Imelda mau tambahkan. Ya, kalau yang bagi pasangan suami istri yang menjalankan bisnis, penting menurut saya adalah di bisnis ini nggak ada siapa yang paling hebat, nggak ada siapa yang paling the best gitu. Karena sangat berbahaya sekali ketika suami istri yang bergelut dalam satu bisnis adalah ketika ada rasa kompetisi atau rasa jealousy gitu, persaingan seperti itu. Jangan pernah ada seperti itu. Justru jadi dalam artian ada kekuatan yang luar biasa ketika bisa bekerja sama untuk suami istri ini dalam membangun suatu organisasi. Nah, kalau menurut saya lakukan saja apa yang menjadi kekuatan daripada masing-masing suami istri ini. Jadi jangan perlu takut gitu loh. Saya pasti yakin dan percaya bahwa setiap suami istri punya kekuatan masing-masing gitu. Dan sebenarnya itu saling melengkapi gitu. Makanya kenapa bisa jadi suami istri kan. Nah, jadi kalau di kami ini, kalau untuk yang berhubungan dengan manajemen, speaker itu saya lebih kepada Pak Hendra karena tugas saya adalah saya juga biasanya yang lebih kepada admin, kemudian orang asosiat baru, prospek baru, karena saya biasanya lebih lebih mengerti bagaimana cara untuk orang tersebut di hot button-nya gitu loh. Karena saya juga mempelajari psikologi dan kemudian juga saya juga lebih ke banyak juga domestik untuk anak-anak gitu loh. Jadi saya juga tidak melupakan kodrat saya sebagai wanita. Saya harus dengan punya anak 2 yang dimana anak kami umur 13 dan umur 10 gitu. Nah, saya lebih kepada urusan sekolah anak-anak dan sebagai kebutuhan mereka dan asosiat baru, admin keterampilan dan sebagainya gitu. Nah, Pak Hendra lebih kepada yang leader program, manajemen dan itu speaker dan sebagainya. Jadi yang saya support kebutuhan dari Pak Hendra juga secara domestik dan kemudian juga secara admin dan juga untuk support di belakang seperti itu. Jadi menurut saya penting sekali karena kalau untuk suami istri itu membantu sekali untuk suami istri bisa membangun organisasi, tapi
sangat membantu. Maksudnya ketika terjadi kerjasama itu sangat powerful, tapi ketika tidak terjadi kerjasama yang baik juga itu akan menghancurkan gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu gitu, karena itu sangat berbahaya sekali untuk membangun suatu organisasi juga gitu. Jadi lakukan saja apa yang nyaman menurut kedua pasangan ini, dan itu lakukan dengan baik gitu loh. Kerjasama yang memang harus komunikasi yang sangat-sangat intens gitu. Dan biasanya kami tuh cerita banyak gitu, jadi satu hari tuh kadang nggak habis-habis ceritaannya gitu, karena kami komunikasi sangat intens gitu loh tentang banyak hal gitu, jadi tukar pikiran banyak hal, jadi komunikasi kami tentang semua yang peritilan yang kecil-kecil pun kami komunikasikan seperti itu sih. Berarti berpegangan tangan dan mempunyai visi yang sama ya, dan pembagian tugasnya berdasarkan kelebihan masing-masing ya. Ya, betul. Wah, luar biasa ya. Bu Imelda, Bu Hendra. Ya, terima kasih Bu Widya. Wah, ini luar biasa nih yang pasangan suami istri harus diajak. Silahkan ya, ada banyak contoh pasangan suami istri yang melakukan bisnis ini. Satu pertanyaan terakhir, dibuka untuk kita semua. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Satu pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada nggak ya? Oke, kalau tidak ada, saya ingin bertanya satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini mana ya pertanyaan saya tadi listnya? Sebentar. Nah, oke. Apa sih, boleh nggak kita minta advice dari, atau mungkin advice atau mungkin pelajaran yang paling berharga so far, Pak Hendra dan Ibu Imelda lakukan bisnis Yusana ini, pelajaran yang paling berharga dan mungkin sedikit advice buat kita. Silahkan. Oke, di dalam melakukan bisnis network marketing itu harus 3 yang harus kita terapkan. Kesatu, pastikan Bapak Ibu mengerti industri apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena menurut saya pada waktu Bapak Ibu tidak tahu, tidak paham industri yang Bapak Ibu lakukan, maka passion Bapak Ibu juga tidak akan keluar. Karena menurut saya seperti ini, kita bergerak di dalam industri namanya kesehatan, yaitu industri di mana kita berbicara tentang kesehatan. Tapi kita sendiri juga pola makan, pola hidup kita tidak teratur, tapi kita ngomongin tentang kesehatan. Menurut saya adalah sesuatu yang kurang powerful, atau dalam arti kasarnya sesuatu yang ngomong kosong pada waktu kita ngomong sama orang lain. Orang akan melihat kita gitu pada waktu ngomong di industri kesehatan, kita sendiri nggak sehat, dan itu akan susah untuk menjelaskan sama orang lain bahwa di sana itu bagus karena kita nggak paham di industri kesehatan. Yang pertama itu. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu ngerti bahwa produk Yusana itu apa, karena menurut saya kita berkecimpung di dalam dunia suplemen nutrisi. Bapak Ibu pastikan mengerti untuk penjelasan produk dari produk Yusana apa. Jangan sampai pada waktu ketemu orang, Bapak Ibu langsung bilang gini, oh ya tunggu ya, saya telepon Ibu Rey dulu upline saya karena saya belum mengerti tentang produk dari kesehatan tersebut. Yang paling terpenting adalah sebelum kita ngomong sama orang lain tentang produk tersebut, pastikan Bapak Ibu udah mengkonsumsi produk tersebut dan mengalami perubahan, pemulihan dari produk tersebut. Karena itu akan lebih powerful menggunakan testimoni sendiri dibandingkan memetik testimoni dari orang lain. Jadi kalau orang bilang mau jual mobil Mercedes, pastikan Bapak Ibu sudah mengendarai Mercedesnya. Jadi kalau orang nanya, pada waktu tikung begini terbalik nggak? Kalau misalnya kita bilang, kagak. Kenapa kok bisa nggak terbalik? Karena gue udah coba. Jadi kita sudah merasakan dulu. Karena kita udah tahu manfaat dari produk Yusana seperti apa. Yang kedua itu. Yang ketiga, banyak kegagalan di dalam bisnis network marketing, gagal karena nomor yang ketiga ini. Bisnis ini tidak berbicara tentang industri dan produk aja. Yang ketiga berbicara tentang siapa Anda. Dalam arti bisnis ini berbicara tentang attitude dan karakter. Dan ini yang paling berat.
banyak orang yang gagal di sini. Karena apa? Orang join Yusana bukan karena Yusana, tapi orang join Yusana karena tahu siapa Anda. Kalau orang yang mempunyai latar belakang kurang baik, pada waktu dia menjelaskan Yusana, dia langsung, saya soalnya pernah punya pengalaman, ada satu orang, saya udah 2 tahun, dia tidak naik-naik peringkat, bahkan share pun juga tidak. Setelah saya pelajarin bahwa ternyata attitude dari latar belakang orang tersebut mengalami hal yang kurang baik. Makanya pas saya ketemu, saya pernah saya ngomong gini, let me meet with that person. Jadi saya mau ketemu sama orang yang dia presentasi. Ternyata setiap hasil akhir dari presentasi dia langsung ngomong seperti ini. Lu yakin dia yang lu jadikan leader di dalam grup lu gitu? Atau dia dijadikan ini di Yusana gitu? Ternyata background itu menentukan untuk kita ke depannya. Tapi jangan takut. Kita sebagai manusia Tuhan kasih masih bisa berubah. Selama kita bisa berubah, selama kita bisa berubah secara attitude karakter, itu bahkan bisa menjalankan bisnis ini. Dan bisnis ini adalah mengikis kita punya sifat. Dalam arti kalau orang yang masuk, selalu saya bilang ini, bisnis Yusana itu nggak terbuka buat siapapun, tapi tidak terbuka bagi orang yang merasa arogan. Dalam arti pada waktu Anda sukses di bisnis tradisional, belum tentu Anda sukses di bisnis network marketing. Karena apa? Kalau bisnis konvensional kan telunjuk kita yang digunakan. Beli ini, besok kamu melakukan ini. Karena apa? Kita digaji, makanya kita ditunjuk. Tapi bisnis ini tidak digaji, yang nunjuk balik ke kita. Dalam arti apa? Kitanya dulu harus melakukan terlebih dahulu. Dalam arti, ya saya cuma simpel sih dari saya ingredient dari Yusana adalah apa. Jadi simpelnya kalau Bapak Ibu mau sukses di bisnis ini, pastikan semakin kita naik, kita harus semakin merasa berturun. Dalam arti kita harus merasa humble. Pujian mungkin banyak orang melakukan pujian, tapi jangan sampai kita tertidur dari pujian orang, karena bisnis ini kita harus jadi seorang warrior, dalam arti seorang yang pejuang. Dalam arti kalau pejuang apa? Terus bertempur sampai tujuan dan destinasi yang kita akan tuju. Dan yang pasti adalah pada waktu semakin kita berubah, semakin kita merasa nggak so tahu atau so pinter atau merasa lebih gimana. Dan saya rasa kita akan berhasil di bisnis ini. Yang ketiga ini banyak hal orang yang gagal secara attitude dan karakter. Karena mereka, saya bilang itu, makanya harga dirinya terlalu tinggi atau seperti apa. Enggak, tapi di bisnis ini adalah kita equal. Semua sama, yang berhasil maupun yang tidak berhasil kita sama. Tapi kita bisa mencapai puncak kesuksesan adalah bersama-sama. Seperti itu aja sih dari saya, Bu Regina. Mungkin Imelda mau tambahin? Biasa. Mungkin kalau dari saya, selain tadi yang Pak Hendra sudah sebutkan, kalau menurut saya adalah nikmati saja prosesnya. Jadi dalam artian ketika kita diproses, mungkin saat ini ada penolakan, ada rejection, ada itu semua orang pasti akan mengalami. Tapi pelajari saja kenapa kita ditolak, kenapa kita di rejection, dan itu akan membuat kita sebenarnya semakin lebih mengerti gitu loh kebutuhan atau apa yang harusnya kita perbaiki lebih baik lagi gitu. Jadi jangan pernah menyerah hanya karena ditolak atau hanya karena di istilah kata saya juga pernah di unfriend teman gitu loh. Itu juga sudah pernah kami lewati gitu. Jadi tetap aja nikmati proses dan belajar gitu daripada proses itu. Makanya kenapa orang bisa menjadi diamond director, karena mereka itu sudah melewati proses yang luar biasa pendidikan daripada karakter dan juga hidupnya gitu loh. Jadi jangan pernah menyerah di bisnis ini, bahwa kita tuh nggak bisa lakukan, semua orang tuh pasti bisa, semua orang itu pasti punya kemampuan. Hanya kita tahu bagaimana cara kita melewati dan menikmati proses-proses pembentukan tersebut, gitu Bu Re. Yes, ya. Wah, luar biasa ya. Saya pasti Bu Imelda ngobrol sama Pak Hendra, saya juga jadi jadi merasakan, maksudnya banyak pertanyaan, banyak juga memori yang
yang terkuak dari masa lalu. Terus kalau masalah suami istri juga, ya itu ya, komunikasi yang harus selalu dibina. Tadi saya juga ketawa dalam hati, biasa karena saya nih sama William, Pak Hendra sama Bu, kadang-kadang kalau kita komunikasi, kadang-kadang kita jadi berantem. Iya, iya. Jadi karena ada perbedaan pendapat, tapi habis itu balik lagi. Dan gesekan-gesekan itu ternyata tidak terjadi hanya pada saat dengan tim member atau family kita, tetapi juga terjadi pada suami istri ya. Kadang-kadang beda pendapat. Tetapi inilah yang menyatukan kita lebih erat lagi, suami istri, karena kita tahu, oh iya maunya dia ini, oh iya maunya dia itu. Setelah sekian lama kita hidup bersama, ternyata banyak hal yang tidak kita ketahui kalau bukan karena kita dalam dunia ini ya. Iya, betul. Saya tadi juga ketawa juga dalam hati, oh iya, ini saya banget nih. Gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih waktunya sudah wow, tetap stay ya. Sudah 43 orang. Terima kasih yang sudah join. Ada beberapa tadi yang undur diri minta izin karena kembali ke bekerja. Tetapi kita sudah mengeluangkan waktu 1,5 jam nih dengan Pak Hendra dan Ibu Imelda. Terima kasih banyak sarannya, tipsnya. Kemudian terima kasih banyak berbaginya perjalanan ini. Saya tahu tidak mudah, tetapi banyak orang yang sudah melewati, dan baru saja Pak Hendra dan Ibu Imelda melewati satu big lump ya, menuju ke Ruby Director, sudah menjadi Ruby Director. Dan juga timnya selamat, kalau nggak salah ada 3 gold, 5 silver ya, kalau nggak salah. Ya, 3 gold, 5 silver, 4 director, sama yang dari sharer to achiever ada 46 qualifier. Wow, borong semuanya. Oh iya, Pak. Nah ini, ya. Ada lagi pertanyaan. Nah ini Pak, apakah pada saat Bapak mau melakukan rank advance ini, apakah Bapak kumpulkan semua, kemudian Bapak umumkan tanggalnya, atau bagaimana Pak? Sampai kayaknya Pak Hendra naik Ruby, 4 gold, 5 silver, 4 director, 46 qualifier dari sharer sampai dengan yang lain. Nah ini apa nih Pak rahasianya Pak? Jadi dari bulan Oktober kita udah kumpul, just make it the idea bahwa memang tadi yang saya udah jelaskan, saya selalu bilang sama Imelda bahwa istri bahwa sebelum join, saya udah bilang setiap tahun kita harus naik rank advance. Makanya waktu kita datang di Indonesia, pertama kali Believer, 2016, 2016 kita silver director, 2017 gold director, 2018 kemudian jadi executive gold director, 2019 kita stop. Karena yang tadi saya bilang kita lagi membangun dia punya culture timnya, dan 2020 kita naik lagi. Nah, di situ saya menetapkan waktu bulan 10, saya udah panggil, memberikan ide kepada mereka, ayo kita tempur 2020, karena itu 2019 saya udah nggak naik gitu. Kemudian memberikan ide, ada yang iya, ada yang enggak. Tapi yang luar biasanya, dengan keyakinan saya, dengan iman saya yang teguh, 2019 bulan Desember, saya sudah memberikan nama kepada Pak Charles, Pak ini nama-nama yang relevan. Dengan beraninya saya langsung kasih nama, dan saya pikir kita memang harus bertempur, dan 2020 Januari kita ketemuan lagi dengan semua co-leader dari Avengers, dan mereka bilang siap tempur. Oke, kita siap tempur, kita udah gambarin sama mereka Januari, kemudian kita ke Filipina. Pas pulang itu langsung minggu pertama kita dari Filipina. Dan yang luar biasa sih bukan kitanya yang luar biasa, tapi respon dari tim kita bahwa mereka memang mau berhasil juga di bisnis ini, dan mereka melihat kita bahwa kita buktikan terlebih dahulu dan mereka mau melakukan. Dan yang luar biasanya pada waktu bulan Desember, waktu saya ngomong sama Pak Charles cuma ketawa-tawa sih, maksudnya istilahnya ketawa-tawa dalam arti mungkin menurut saya dibilang gini, lu yakin sampai 12 orang nih yang rank advance gitu, dalam arti pengertian seperti itulah kasar yang ngomong. Tapi waktu 2020 saya bilang login, dia masih tanda tanya gitu, oke gitu. Tapi waktu running di week 1, week 2, dia langsung kaget,
semua sesuai dengan schedule yang kita gambarin, di week 1 siapa, di week 2 siapa, di week 3 siapa, di week 4 siapa, dan yang kita gambarin itu semua running sesuai dengan harapan. Bahkan yang satu director jadi silver director ada 5, kemudian gold director ada 3, dan directornya ada 4, dan sisanya dari sharer to achiever. Dan itu yang akhirnya ya semua terjadi menurut saya karena ya semua didorong sama-sama. Yang penting ya kita mau melakukannya bersama-sama, together gitu. Yes. Itu aja sih Bu Regina. Jadi waktu mereka rank dan Bapak bilang oke, week 1, week 2, week 3, week 4, ini apakah mereka dari tim lain, misalnya week 1 sudah jadi. Kemudian week 1 ini membantu ke week 2 ya, ke timnya ke week 2 gitu. Semua dikaitkan semua, Bu. Jadi dari tim, jadi kita ada, jadi pembagiannya sebenarnya gampang. Kita ketemunya sama core aja, yang kepala-kepala kita, mereka udah digambarin siapa yang week 1. Nah, nanti mereka yang punya tahu timnya, mereka konsultasikan sama kita, siapa juga dari tim mereka week 1, week 2, week 3, week 4. Dan yang lebih fokus kita yang di gold director dulu, karena gold director itu kan 4 minggu berturut-turut apa yang mereka lakukan. Dan selebihnya dari silver director membantu poin setiap minggunya. Dan yang luar biasa sih, kita mendapat ruby director nggak terlalu susah, nggak terlalu sulit, karena effortnya semua dari bawah. Jadi hampir kita nggak melakukan apa-apa, bukan dalam arti nggak melakukan apa-apa, itu semua ya kita gambarin sama mereka gitu, dan mereka langsung mapping gitu. Ya, mappingnya sangat penting, Bu Re. Jadi biasanya saya yang mapping. Jadi kita tahu posisi penempatan organisasi. Jadi biasanya kami tujuannya adalah untuk mereka gitu loh. Nah, mapping dengan tahu numbers-nya gitu tuh adalah sangat penting sekali gitu loh. Jadi untuk tiap masing-masing, bukan karena untuk kebutuhan kami, tapi untuk kebutuhan mereka gitu loh, untuk mereka punya rank advance gitu loh. Nah, itu krusial gitu loh untuk tahu organisasi penempatan dan numbers-nya secara compensation plan itu gitu loh. Nah, jadi dengan adanya Sorry, gimana Bu? Ya, jadi sangat penting kalau untuk mengetahui numbers dari compensation plan. Jadi sebenarnya ternyata mereka itu kalau untuk mencapai rank advance itu tinggal sedikit gitu. Jadi effortnya juga nggak terlalu susah karena mereka punya organisasi pun sudah siap gitu sebenarnya. Seperti itu. Saya sudah bayangkan tadi pastinya ya dengan banyak sekali naik rank advance, pastinya nih Pak Hendra sama Ibu Imelda juga semuanya tumpah ya. Tapi bukan itu intinya, tetapi bagaimana kita membantu tim kita untuk naik, bukan buat kita tetapi untuk mereka semua. Ya, saya juga bisa lihat itu pastinya dengan rank itu. Wah, tumpah sana sini ya Pak. Tambahan saya bahwa kalau kita naik rank advance itu akan merubah daily habits kita sih. Jadi kenapa saya bilang butuh namanya kita naik rank advance setiap tahun? Karena akan merubah daily habits kita dari yang entar-entaran, yang males-males. Nah, kalau kita lakukan tersebut dengan habit setiap hari, suatu hari kita nggak melakukan habit tersebut, kayaknya perasaannya ada sesuatu yang kurang. Betul. Jadi itu karena daily habit kita lakukan setiap hari. Nah, makanya banyak tim merasa berterima kasih malah setelah memakai rank advance dibilang gini. Ternyata banyak mereka dibukakan, enak ya katanya setiap hari seperti ini katanya. Karena apa? Mereka bilang banyak ketemu orang, banyak sharing sama orang, dan yang paling senang katanya setiap hari Kamis duitnya kok nambah gitu, seperti itu. Jadi rank advance itu membuat kita akan berbeda sih untuk bagi yang keluarga STI seperti itu. Yes, luar biasa. Terima kasih sekali. Saya dapatkan banyak sekali pelajaran hari ini, knowledge, pengalaman dari Pak Hendra dan Ibu Imelda. Baik, terima kasih sekali pagi hari ini. Tim, saya berterima kasih juga tim STI yang join hari ini untuk semuanya. Terima kasih. Dan sayangnya
nanti akan ditunda ya, kita punya apa grand celebration ya. Jadi kita tetap akan melihat tim Avengers yang akan naik ke panggung, luar biasa, banyak sekali ya. Jangan lupa tim untuk selalu bertanya kalau ada ketemu Pak Hendra, ketemu Ibu Imelda di kantor, di acara, jangan lupa disapa. Nah, mereka sangat baik hati, tapi jangan disapa dan jangan diinterview ya. Biasanya kalau interview jadi panjang waktunya. Oke, baik. Saya akhiri sampai di sini. Dan teman-teman semuanya, dengan adanya virus corona ini, kita banyak akan melakukan Zoom training dari rumah. Saya akan conduct beberapa Zoom training yang tidak bisa kita adakan di kantor ataupun di luar, tetapi tetap berjalan eventnya. Dan jangan lupa, semangatnya bukan karena ada virus corona, bukan karena kita tidak bertemu, semangatnya harus tetap membara. Karena di saat inilah kita harus mengambil kesempatan untuk membantu yang lain untuk meningkatkan imun sistem mereka agar tidak terkena virus corona. Ya. Betul. Betul sekali. Baik, salam hormat kepada tim Avengers, Pak Hendra dan Ibu Imelda. Sampai bertemu, I don't know Pak Hendra sama Ibu Imelda di mana kita bertemu, mungkin bulan depan saat pengumuman sudah boleh bertemu lagi. Dan saya ucapkan juga untuk teman-teman yang di rumah, tetap semangat, jangan lengah ya. Baik. Nah, terima kasih yang 38 partisipan. Selamat bersharing lagi melalui Zoom ya. Dan sampai jumpa besok pagi lagi di acara kita Morning Call Inspiration. Baik, Pak Hendra dan Ibu Imelda. Bye. Bye. Bye.